Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan ketujuh mata kuliah praktik arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, saya akan menjelaskan tentang konsiliasi. Saudara-saudara sekalian, konsiliasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya disebut dengan konsiliator, yang membantu para pihak bersengketa mencapai sebuah kesepakatan. Proses ini bersifat sukarela, rahasia, serta mengutamakan penyelesaian win-win solution bagi semua pihak. Dengan demikian, harapannya adalah ada suatu penyelesaian yang dibantu oleh seorang yang bernama konsiliator. Apabila kita melihat kamus bahasa Inggris Dutch Law Dictionary, konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian perselisihan dengan cara yang ramah dan tidak antagonis yang digunakan di pengadilan sebelum persidangan. Jadi konsiliasi itu sebelum pengadilan. Dalam prinsip-prinsip penyelesaian konsiliasi di Indonesia, konsiliasi memang lebih banyak digunakan untuk ketenaga kerjaan. Tapi penyelesaian secara konsiliasi tidak hanya semata-mata untuk ketenaga kerjaan. Meskipun demikian, kesannya memang saat ini penyelesaian secara konsiliasi lebih banyak pada persoalan-persoalan perburuhan atau ketenaga kerjaan. Ya, jadi upaya konsiliasi ini memang sebelum persidangan dan tidak perlu untuk ada persidangan agar tidak dilakukan penyelesaian di persidangan, tapi disepakati ya melalui konsiliasi ini. Pengadilan konsiliasi adalah pengadilan dapat mengajukan ketentuan penanganan untuk menghindari litigasi. Ya, artinya tidak dilaksanakan dulu penahanan itu tidak dilaksanakan, itu pemahaman. Kemudian saudara-saudara, definisi dan prinsip konsiliasi. Definisinya, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak yang ketiga yang netral kita sebut dengan konsiliator. Konsiliator ini akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Ya. Prinsipnya bersifat sukarela, rahasia, dan memperhatikan kepentingan para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dikatakan rahasia karena keputusannya itu tidak akan dibuka. Keputusannya itu milik para pihak. Kalau ada yang membuka itu pasti para pihaknya, ya. Dan itu bisa dipersoalkan oleh pihak yang kemudian berkeberatan bahwa isi konsiliasinya kemudian terbuka, misalnya seperti itu, mungkin ya dilakukan seperti itu. Lalu tahap proses konsiliasi. Prosesnya tentu dimulai dengan perkenalan konsiliator. Konsiliator memperkenalkan diri dan menjelaskan proses konsiliasi kepada para pihak. Tentu kita tidak melihat ini di dalam proses pengadilan. Karena dalam proses pengadilan, hakim itu kan sudah ditunjuk dan kita bisa mengetahui siapa saja hakim yang menangani perkara tersebut. Meskipun kita tidak berkenalan. Tapi kalau dalam konsiliator, itu konsiliator dalam melaksanakan prosesnya yang memperkenalkan diri. Lalu para pihak itu memaparkan masalah, para pihak memaparkan duduk perkara dan pandangan masing-masing terhadap sengketa. Kenapa itu mereka bersengketa? Kenapa itu menjadi sebuah persoalan? Ya, selanjutnya akan dibantu oleh konsiliator untuk ada negosiasi, difasilitasi untuk mencari solusinya, ya, untuk dapat diterima oleh para pihak. Nah, tugas dari konsiliator itu berperan sebagai pihak netral
yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Meskipun konsiliator ini secara prinsip dapat dikatakan netral, tetapi konsiliator itu dapat eh, meminta pandangan-pandangan, mengarahkan pandangan-pandangan, tetapi tidak mempengaruhi. Mengarahkan itu artinya membantu ya agar menjadi dekat dengan hal yang bisa didiskusikan, tapi tidak boleh dia mempengaruhi apa yang mau diputuskan. Tugas konsiliator untuk memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi titik temu, dan mendorong para pihak mencapai solusi. Tentu sikap konsiliator haruslah aktif, empati, dan tidak memihak dalam memandu proses konsiliasi ini agar berjalan dengan baik. Apa keuntungan menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi? Yang pertama, efisien. Ya. Konsiliasi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan proses litigasi. Litigasi itu perlu 6 bulan. Konsiliasi ya 6 bulan. Loh, kalau itu sama. Nanti dulu. Kalau konsiliasi itu sudah diambil keputusan, disetujui kedua belah pihak, mengikat, selesai. 6 bulan. Kalau pengadilan, 6 bulan. Semua sepakat, ya selesai. Ya, sama loh. Bisa. Dapat dikatakan sama. Tapi tadi pembedanya adalah hal yang terkait dengan kerahasiaan di dalam keputusan pengadilan itu bisa terbuka. Nah, itu kalau selesai. Memang bisa tidak selesai. Kalau ada yang banding, bagaimana? Ya, banding. Anggap saja banding itu 3 bulan separuhnya. Berarti 9 bulan. Terus sih kasasi anggap saja 1 tahun. 1 tahun 9 bulan. Belum lagi kalau nanti PK. Ya. Meskipun mekanisme itu sudah dikatakan selesai di kasasi, tapi kalau PK ya masih tunggu lagi. Karena belum berkekuatan hukum tetap sebenarnya. Dan ada peninjauan kembalinya. Dari sisi waktu, pengadilan bisa 3 tahun. Ya. Konsiliasi ya 3 bulan bisa. Atau 6 bulan. Tapi tidak, habis itu tidak ada banding, tidak ada kasasi. Ya. Dengan demikian katakan hemat biaya. Ya. Biaya konsiliasi umumnya lebih murah daripada biaya berperkara di pengadilan. Hubungan terjaga maksudnya adalah para pihak itu dengan proses melalui konsiliasi dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Mereka tetap guyup, rukun ya di dalam hubungan yang ada karena diselesaikan dengan komunikasi, dengan diskusi, ya tidak kemudian mana yang menang, mana yang kalah, ya. Kemudian tahapan-tahapan ya mulai persiapan, saudara, ya para pihak menyiapkan dokumen, data, informasi yang diperlukan untuk proses konsiliasi. Maka pihak-pihak yang bersengketa itu harus punya dokumen, harus memiliki bahan-bahan yang diperlukan kalau itu nanti kemudian jadi sengketa. Maka saudara-saudara adalah penting untuk memahami, memperhatikan bukti. Ya, bersengketa atau tidak bersengketa, sebenarnya seseorang itu harus memperhatikan bukti, bukti pembayaran. Kadang-kadang kita itu ya apa ya gitu ya. Anda beli misalnya bahan bakar minyak di eh, apa pom ya tempat pengisian eh, bahan bakar minyak gitu ya. Kita datang ke sana. Tapi kalau jadi siapa mau minta notanya, wah apa antrinya begitu banyak. Ya, tapi kan tidak salah kalau Anda mau minta, boleh. Mengumpulkan bukti-bukti itu juga penting. Nanti kalau Anda itu satu waktu perlu sebagai bukti, nah itu bisa ditampilkan. Dan bukti itu yang paling dekat itu kalau kita kaitan dengan pekerjaan dan sebagainya, ya pajak, kalau hubungannya di situ. Maka dokumen itu menjadi penting. Lalu saudara-saudara ada penjadwalan. Konsiliator menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan konsiliasi yang dapat disepakati para pihak. Para pihak menentukan kapan waktunya. Seminggu sekali kah, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali.
Maka konsiliasi itu bisa lebih pendek daripada pengadilan. Karena pengadilan rata-rata itu kecuali perkara-perkara yang ditentukan harus diselesaikan dengan cepat, maka mereka bersidang seminggu sekali. Maka penyelesaiannya ya sekitar 6 bulan. Kemudian saudara-saudara dalam pelaksanaan konsiliasi, konsiliator memfasilitasi diskusinya, membantu mengelola emosi, dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan. Nah, tapi kesepakatan tidak boleh dipaksakan. Kesepakatan adalah kesepakatan para pihak. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa konsiliasi tidak hanya untuk ketenaga kerjaan. Konsiliasi ternyata bisa untuk tanah. Konsiliasi itu bisa untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Ya, nah, misalnya tangga berselisih batas tanah, maka bisa dibantu. Dilihat bukti-bukti dokumen-dokumen yang ada, nah, kemudian bisa mengambil keputusan. Saksi-saksi kalau tidak ada dokumen-dokumen. Ya, lingkungan, ya tentang pencemaran, ya, bisa dikonsiliasikan. Nah, dan tentu juga dengan kontrak kerja. Lalu bagaimana peran konsiliator dalam perundingan? Nah, proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan itu dipandu oleh pihak ketiga independen yang kita sebut sebagai konsiliator. Konsiliator diperankan oleh ahli atau orang yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam subjek sengketa dan juga keahlian mediasi. Rata-rata seperti itu. Artinya mereka punya pengalaman. Umumnya konsiliasi itu kan tadi saya katakan berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Rata-rata mereka adalah mendekati pensiun atau pensiunan dari ketenaga kerjaan. Juga mereka menguasai materi-materi yang terkait dengan perselisihan yang muncul. Kemudian konsiliator diperankan oleh ahli atau orang yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam subjek sengketa dan juga berkeahlian mediasi. Konsiliator aktif intervensi pada substansi, opsi-opsi memberikan rekomendasi, mempengaruhi pihak dan mempengaruhi hasil. Ya memang kesannya konsiliator itu adalah hakim yang aktif ya. Kalau mau kita carikan padanannya hakim aktif ya. Karena dia mencarikan hal-hal yang perlu disolusikan. Konsiliator akan mengarahkan agar kesepakatan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku sehingga perannya tidak senetral mediator. Ya. Hasil kesepakatannya tidak sebebas mediasi. Konsiliasi biasanya dilakukan oleh atau merupakan fasilitas pada lembaga-lembaga publik. Biasanya dapat dikategorikan sebagai less voluntary, tidak benar-benar merupakan kesukarelaan para pihak untuk menjadi eh, konsiliator itu. Artinya bisa dia dibayar dan seterusnya ya. Kemudian konsiliasi dalam hubungan industrial, tadi saya katakan konsiliasi itu berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Konsiliasi hubungan industrial selanjutnya biasa disebut dengan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh. Dan ini dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih konsiliator yang seorang atau lebih. Jadi konsiliator itu boleh lebih dari dua. Ya. Satu nggak boleh. Ya. Kemudian eh, melakukan upaya-upaya menyelesaikan perselisihan. Ya. Perselisihan hak tidak termasuk perselisihan yang diselesaikan melalui konsiliasi kalau kaitan dengan hak. Pihak yang melakukan penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi adalah konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Seorang konsiliator baru bertindak untuk menangani perkara ketika ada permintaan tertulis dari para pihak. Pemerintah permintaan tertulis ini baru ada setelah kedua belah pihak menyepakati siapa konsiliator yang dipilih dalam menjalankan tugasnya. Konsiliator yang notabene adalah pihak swasta yang independen dapat memanggil saksi atau ahli dalam sidang konsiliasi guna diminta dan dengar keterangan. Mekanisme kesepakatan penyelesaian, saudara-saudara, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis. Ya.
Jadi harus sepakat. Tapi kalau tidak sepakat, dibuatlah anjuran tertulis. Kami menganjurkan begini. Lalu anjurannya ternyata tidak disetujui, ya sudah. Kalau tidak setuju, lanjut kepada persidangan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Sebaliknya, jika kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsil tercapai, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industri. Terakhir, sebagai kesimpulan, konsiliasi merupakan cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Untuk itu, konsiliasi dapat menjadi opsi utama bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat, hemat biaya, dan tetap menjaga hubungan baik. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di dalam pertemuan berikutnya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan eh, role playing, di mana saudara berperan menjadi mediator pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Itu akan dibagi kelompok. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.